Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Warwansari. Nomor induk mahasiswa 212100079. Ingin mempresentasikan jenis-jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha. Yang pertama, perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Ciri-ciri dari perusahaan perorangan adalah 1. Usaha dimiliki oleh perseorangan. 2. Bentuk pengelolaannya sangat sederhana. Ketiga, modal yang dikeluarkan relatif tidak besar. 4. Kelangsungan bisnis tergantung pemiliknya sendiri. Kelima, nilai penjualan dan juga nilai tambah yang diproduksi relatif lebih kecil. Contoh perusahaan perorangan adalah usaha kecil atau UMKM, seperti bengkel, penatu, salon kecantikan, rumah makan, persewaan komputer dan internet, toko kelontong, toko bakso keliling, dan pedagang asongan. Kelebihan dan kekurangan perusahaan perorangan. Kelebihannya adalah usaha perseorangan tidak dikenakan pajak. Perusahaan seperti PT atau firma, biaya yang dikeluarkan dalam hal manajemen cenderung rendah, tidak memerlukan proses administrasi hukum yang rumit. Kelemahannya diantaranya, pemilik bisnis memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, sumber modal terbatas, kurang terjaminnya kelangsungan usaha. Jenis usaha yang kedua adalah firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Adapun ciri-ciri firma adalah sebagai berikut. Pertama, didirikan oleh dua orang atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat sama-sama mengelola perusahaan. Ketiga, risiko ditanggung oleh semua pihak. Keempat, adanya perjanjian yang disepakati oleh pihak yang terkait. Kelima, hutang perusahaan dapat dibayar oleh harta pribadi kedua belah pihak. Keenam, kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak. Kelebihan dan kekurangan firma. Kelebihan dari firma adalah 1. Keberadaan badan usaha yang terjamin. Kedua, dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Ketiga, resikonya ditanggung oleh pemilik badan usaha. Kekurangan dari firma adalah 1. Mudah untuk dibubarkan dengan permintaan dari salah satu pihak. 2. Bila ada kerugian, karena salah satu pihak harus ditanggung bersama. Ketiga, tidak leluasa membuat keputusan karena harus disetujui oleh pihak yang lainnya. Jenis-jenis firma. 1. Firma dagang. Kedua, firma non-dagang atau jasa. Ketiga, firma umum. Yang keempat, firma terbatas. Yang pertama, perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Ciri-ciri persekutuan komanditer atau CV. 1. Terdapat dua jenis keanggotaan dalam CV, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. 2. Sekutu aktif adalah anggota yang berperan menjalankan perusahaan. Ketiga, sekutu pasif adalah anggota yang hanya memakan modal usaha tanpa turut serta dalam menjalankan perusahaan. Keempat, sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Kelima, sekutu pasif memiliki tanggung jawab hanya sebesar modal yang ditanamkan kepada perusahaan. Kelebihan dan kekurangan dari CV. Kelebihan CV, proses penilaiannya tergolong mudah. Kedua, kemampuan manajemen badan usaha berbentuk CV umumnya lebih besar. Ketiga, bentuk usaha CV cenderung lebih mudah mendapatkan modal dari perbankan karena lebih dipercaya. Keempat, risiko perusahaan dapat ditanggung secara bersama-sama oleh sekutu. Kelemahan dari CV, modal yang telah disetorkan ke perusahaan sangat sulit untuk ditarik kembali. Kedua, mudah terjadi konflik antara sekutu pengusaha di dalam CV. Ketiga, tanggung jawab tiap anggota bersifat tidak terbatas. Jenis usaha yang keempat adalah perseroan terbatas. Pengertian dari perseroan terbatas secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum, yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham, dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor.
Kelebihan dan kekurangan perseroan terbatas. Kelebihannya, 1. Modal yang dikumpulkan lebih besar, yaitu melalui penjualan saham. Kedua, tanggung jawab memegang saham terbatas. Ketiga, kelangsungan hidup PT lebih terjamin dengan semakin berkembangnya usaha. Keempat, saham dapat diperjualkan secara bebas. Kelemahan dari CV. Para pemegang saham kurang peduli terhadap kondisi perusahaan karena lebih mengutamakan perolehan dividen. Kedua, pajak perusahaan besar. Ketiga, pembagian wewenang dan pengawasan lebih kompleks sehingga membutuhkan manajemen yang kuat. Keempat, diperlukan biaya yang relatif besar untuk mendirikan dan menjalankan PT. Perusahaan yang kelima adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum yang anggotanya saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Ciri-ciri dari koperasi adalah 1. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Kedua, koperasi sebagai wadah demokrasi ekonomi dan sosial yang kegiatannya berdasarkan gotong royong. Ketiga, keberjalanan kegiatan koperasi atas kesadaran anggotanya. Keempat, bersifat sukarela dan tidak memaksa. Kelima, rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Keenam, pembagian usaha adil sesuai dengan besarnya jasa yang dikeluarkan oleh keanggotaannya. Keenam, kerugian koperasi ditanggung secara bersama-sama. Kelebihan dan kekurangan koperasi. Kelebihannya yaitu 1. Mengutamakan kepentingan anggota. Kedua, setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Ketiga, memiliki kemudahan dalam mendapatkan modal usaha. Keempat, meningkatkan kesejahteraan anggota bukan untuk mencari keuntungan. Dan kelemahan koperasi yaitu 1. Memiliki daya saing yang lemah. Terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal. Ketiga, kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Keempat, konflik kepentingan.